perkenalkan saya Melisa Panjaitan, orang tua dari Matthew G.A. Pandiangan. Kita semua sangat bersyukur dan bersukacita hari ini kita dapat melakukan launching buku Putih Biru dan buku Determination. Buku yang merupakan kumpulan cerpen dari karya siswa-siswi SMP Don Bosco 1 Jakarta. Buku pertama yang berjudul Putih Biru terdiri dari 66 cerpen karya penulis siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 dari SMP Don Bosco 1 Jakarta. Buku kedua yang berjudul Determination yang terdiri dari 31 cerpen karya penulis dari siswa-siswi kelas 9 SMP Don Bosco 1 Jakarta. Satu kebahagiaan untuk kita semua, walau di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, namun anak-anak masih bisa berkarya. Walau proses kegiatan belajar mengajar masih melalui secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, tidak membatasi anak-anak untuk tetap berkarya, berliterasi, menulis cerpen-cerpen pendek, dan kemudian dijadikan satu buku. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan sebatas membaca dan menulis, saat ini definisi literasi lebih luas lagi artinya. Menurut UNESCO, literasi adalah serangkaian keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya. Menurut UNESCO juga, pemahaman seorang mengenai literasi ini akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, intuisi, nilai-nilai budaya, serta pengalaman. Bahkan berdasarkan Wikipedia, literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak dilepas dari kemampuan berbahasa. Dalam perkembangannya, literasi sekarang bisa didapat dalam berbagai jenis. Literasi media, literasi digital, inklusif, literasi informasi, literasi ketatanegaraan, literasi ekonomi makro, literasi sastra, dan banyak lagi. Saat ini kita sedang menikmati karya dari literasi sastra dari siswa-siswi SMP Don Bosco 1. Dalam buku Putih Biru, izinkan saya membaca beberapa karya cerpen dari siswa-siswi SMP DB1 yang didapat dari buku Putih Biru. Cerpen pertama yaitu berjudul Kehilangan, karya Karen Agatha Kristalin. Cerita pendek ini unik karena rangkaian waktunya tidak berurut supaya saling mengundang penasaran pembacanya. Kisahnya tentang salah tuduh oleh orang banyak terhadap Randy, seorang siswa SMA kelas 12 yang dituduh sebagai pembunuh kakaknya yang bernama Zaka pada suatu malam di toilet sekolah. Randy sangat terpukul dengan tuduhan tersebut. Nanda, teman curhatnya, berkata supaya Randy mau berterus terang kepada keluarganya tentang apa yang terjadi. Kemudian Randy bercerita kepada ayah, bunda, dan Bara, kakak pertamanya. Setelah mendengar penjelasan Randy, mereka akhirnya mengerti jalan cerita yang sesungguhnya dan mereka mengikhlaskan kepergian Zaka. Cerita pendek kedua dari buku
putih biru, cerpen berjudul Kehidupan Sehari-hariku, karya Matthew G.A. Pandiangan. Lokasi cerita di Jepang. Tokoh utamanya Izumi Miyamura. Di rumah dipanggil Izumi, di sekolahnya dipanggil Miyamura. Miyamura mempunyai beberapa teman dekat, mempunyai beberapa sahabat yang bernama Shindo, Toru, Hori, Yukino, dan Iura. Sebagai siswa SMA, kehidupan sehari-hari diawali dengan persiapan ke sekolah, dilanjutkan dengan berangkat ke sekolah. Di sekolah bertemu, berinteraksi, belajar bersama dengan teman-teman, dan kemudian ada waktu beristirahat, jajan di kantin. Pulang dari sekolah, Miyamura pergi ke toko kue keluarganya dan membantu ibunya. Kemudian di malam hari, mereka pulang bersama-sama ke rumah. Ada konflik-konflik kecil yang Miyamura dapatkan, namun dapat diselesaikan. Demikianlah kisah kehidupan sehari-hari Miyamura yang berasal dari negeri Jepang. Dalam cerpen Determination, ada cerita pendek yang berjudul Clara dan Karina, karya Kiera Sastra Minata. Lokasi cerita di Inggris pada tahun 1835. Clara dan Karina adalah saudara kembar yang telah kehilangan ibu mereka karena melahirkan mereka. Kemudian sang ayah menikah kembali. Karina disekolahkan di sekolah wanita. Di sana ada Miss Fox yang sangat kejam. Sebelum Karina telah membuat surat kepada Clara untuk melarikan diri dari sekolah melalui bantuan Miss Bird. Clara berhasil melarikan diri dari sekolah itu ke sebuah panti asuhan yang dikelola Miss Harrison. Ternyata di sana Clara bertemu dengan kembarannya Karina yang masih hidup. Akhirnya mereka dapat hidup bersama kembali. Demikian beberapa cerita pendek yang ada di dalam buku Putih Biru dan Determination. Kami sangat terkesan dalam membacanya. Untuk saran kami ke depannya, lebih baik lagi anak-anak berkarya dan editornya lebih baik lagi dalam penyajiannya. Kesan dan pesan kami setelah membaca beberapa cerpen karya anak-anak ini. Anak-anak yang terkasih, kami begitu terharu, kami begitu tergugah dalam cerita-cerita pendek yang bervariasi, menggunakan alur campuran, gaya bahasa yang beraneka ragam, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, sehingga keseluruhan ceritanya dapat ditangkap dengan baik. Ada cerita yang lucu menghibur, sehingga dapat membuat tertawa, ada cerita yang serius, ada cerita yang tegang, ada cerita misteri, dan beraneka ragam cerita lainnya dengan berbagai rasa yang penulis tuangkan di dalam tulisannya, yang didapat dalam pengalaman sehari-hari, membaca, mengamati sekeliling, imajinasi, kreativitas, dan tentunya semua talenta dari Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang begitu besar mengizinkan acara launching buku ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Yayasan Pancadharma. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMP Don Bosco 1 Jakarta, yakni Bapak Primus Supratiwibawa, atas dukungan terhadap bakat murid-murid kami semua. Terima kasih untuk Bapak Wahyu selaku guru bahasa Indonesia yang mendidik, mengembangkan, dan mendukung bakat dan kreativitas anak-anak dalam berekreasi. Terima kasih untuk semua wali kelas, guru-guru, para pendidik di SMP Don Bosco 1 Jakarta. Terima kasih untuk orang tua yang selalu mendukung bakat dan talenta anak-anak. Terima kasih murid-murid terkasih, penulis cerpen buku Putih Biru dan buku cerpen Determination atas karyanya. Maju terus dalam berkarya dan menggapai cita-cita yang lebih tinggi. Kalian luar biasa di dalam Tuhan yang memberikan talenta. Semangat, ditunggu karya-karya berikutnya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua.